Kekasih Tuhan, mari kita nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau juru. Ini dari hati kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau juru selamat kami. Dan kami tahu di dalam semua kemenangan demi kemenangan hidup kami boleh kami
baik, menerima pujian dan sembah kami. Dan pagi hari ini hanya Yesus yang kita tinggikan, hanya Yesus yang kita sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Katakan Kau ku sembah, Kau Bapa yang mulia, biarlah seumur hidup kami. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri di hadapan-Mu. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kami mau sembah dengan iman, dengan hati kami yang penuh dengan syukur. Bapak Ibu, kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan pagi hari ini bersama. Amin. Kasih salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita masuk ke dalamnya Tuhan. Kita menaikkan pujian dan sembah. Dengan hati bersungguh, dalam hanya
Tuhan tetap adalah Tuhan yang terbaik. Amin. Dan mari kita pujikan bahwa Engkau penuh kasih, Engkau penuh hikmah, dan Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Silakan petugas persembahan untuk mempersiapkan diri. Kita bisa berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan pada setiap orang pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk awal-Mu dalam perubahan dan pujian kami. Kiranya apa yang sudah kami naikkan kepada ini Tuhan bisa menjadi doa yang baru
Tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Kiranya Tuhan merayakan persembahan kami pada pagi hari ini akan menjadi berkat dan menjadi tumpah yang harum untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini tidak hanya memuji dan menyembah, tapi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mau pagi hari ini kita hanya mau terima firman Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi rema, mengubahkan hidup kita, menjadikan kita hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapannya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Roh Kudus akan mengutuskan setiap hati dan pikiran masing-masing pribadi di tempat ini. Roh Kudus menyucikan setiap hati kami. Thank you Jesus. Thank you so much, Jesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sampai hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau hadir, Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus hadir dan menjamah setiap hati kami. Ketika Engkau berkata, aku berjanji, Engkau memberikan perjanjian buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengambil perjanjian itu Tuhan. Kami mengambil perjanjian itu Tuhan. Ketika Engkau berkata, aku akan memberikan Engkau keturunan, aku akan memberikan Engkau tempat, Engkau memberikan perjanjian itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Allah yang supranatural. Engkau adalah Allah yang supranatural Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berbicara Yesus. Engkau layani kami di tempat ini dengan kuasa Roh-Mu Bapa. Engkau memberikan kasih kesetiaan. Engkau memberikan mukjizat bagi kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara. Biarkan hamba Tuhan, kedagingan hamba hanya di kaki Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, shalom ya. Selamat bertemu kembali. Tahun ini tahun pertama saya di sini ya Pak ya? Iya. Oke. Tuhan Yesus sangat baik ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya itu menurut jadwal saya itu saya catat itu tanggal 21 minggu depan. Tapi Bapaknya sudah bilang agak maju nanti saya ya Pak. Saya bilang gitu, izin saya bilang gitu ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika tadi kita memuji Tuhan, kita mengatakan, Tuhan aku mau menyembah Tuhan seumur hidup. Nah Bapak Ibu, itu adalah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham ya. Abraham ketika menyembah Tuhan, ketika dia dalam keadaan segala hal, dia tidak pernah mengatakan tidak kepada Tuhan, tetapi dia pernah bernegosiasi, tetapi dia pernah juga melakukan kesalahan, dia pernah melakukan dosa. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tadi menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, firman Tuhan tertulis tadi ya, tertulis di sini dikatakan di dalam Kejadian 17 diperkatakan demikian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di dalamku dengan tidak bercelah. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memberikan perjanjian, Tuhan menciptakan mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 manusia diciptakan dengan perjanjian, dia harus menguasai. Tuhan mengatakan kita menguasai, ya itu perjanjian. Nah Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita di dalam kehidupan kita lupa bahwa hidup kita itu juga dalam perjanjian. Firman Tuhan mengingatkan kita di sini dikatakan, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di dalamku dengan tidak bercela. Apakah bisa kita melakukan ini? Tidak, karena kita manusia. Hanya Yesus yang bisa hidup dengan tidak bercela. Tetapi disinilah disampaikan dalam firman Tuhan, berkatakan bahwa Tuhan itu memberikan satu perjanjian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Mungkin dulu pada waktu dulu itu keturunan Abraham, kita tahu bahwa dia tidak punya anak ya. Dia tidak punya anak karena dia sudah tua, istrinya juga sudah mati haid. Kemudian diperkarakan secara logika manusia itu tidak mungkin punya anak. Tetapi Tuhan memberikan satu perjanjian bahwa
Tuhan memberikan keturunan yang sangat banyak. Keturunan yang sangat banyak. Nah, di situ ketika Abraham mendengar firman Tuhan yang berbicara langsung kepada dia langsung sujud. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam satu keinginan atau satu pemikiran kita sebagai manusia untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, misalkan kita mau mendapatkan sekolah yang baik, atau kita mau mendapatkan pekerjaan yang baik, berarti kita harus mempunyai satu perjanjian di dalam hati kita. Kita harus belajar sungguh-sungguh supaya bisa mendapatkan sekolah yang baik. Kita harus mempunyai keterampilan, baik bahasa atau keterampilan komputer atau keterampilan yang lain untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Berarti kita mempunyai perjanjian di dalam hati kita. Nah, untuk itu kita perlu adanya surrender. Kita perlu adanya surrender. Berarti kita perlu menyerahkan. Kita harus totali. Kita harus sungguh-sungguh. Firman Tuhan diperkatakan bahwa untuk mendapatkan total surrender yang sungguh-sungguh itu harus kita mempunyai kunci-kuncinya. Nah, apa itu kunci-kuncinya dalam firman Tuhan? Kita bisa membuka di dalam Roma 6 ayat 13 sampai 14 ya. Roma 6 ayat 13 sampai 14. Selain kita mempunyai satu komitmen ya, selain kita mempunyai satu komitmen, kita harus bisa memperkatakan, Tuhan, saya tidak mampu, saya hanya mengandalkan Engkau, hadirlah dan tolonglah saya. Berkatakan demikian ketika engkau menginginkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diperkatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Firman Tuhan diperkatakan di dalam Kejadian 17 ayat ke-1 diperkatakan, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di dalamku dan tidak bercelah. Berarti di dalam firman Tuhan di dalam kitab Roma diingatkan kembali, dinyatakan kembali, ditetapkan kembali bahwa kita harus menjadikan senjata-senjata kebenaran. Nah, untuk senjata-senjata kebenaran itu kita harus hidup tidak bercelah. Nah, tetapi kata firman, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, Bapak Ibu, bukan artinya pemikiran kita harus melakukan dosa bolak-balik ya, tetapi kita harus mengatakan di dalam hati kita tetapkan bahwa kita harus bisa kuat bersama dengan Kristus. Ketika kita mau menyembah Tuhan sepanjang hidup kita harus kuat bersama dengan Kristus. Itulah yang akan membuat kita mendapatkan hasil dari perjanjian. Hasil yang dari perjanjian itu yang penting, yaitu apa? Kerajaan surga. Nah, perjanjian yang diberikan Tuhan kepada kita, ataupun kepada Abraham, ataupun kepada siapa saja yang mengenal dan menyatakan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, itu akan terjadi kalau kita mau melakukan langkah-langkah yang diinginkan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa langkah
apakahnya? Yaitu berarti kita harus satu. Berarti kita harus total surrender. Harus menyatakan di dalam diri kita secara radikal bahwa kita benar mau. Kalau kita tidak mau mengatakan radikal di dalam diri kita tidak akan bisa mendapatkan sesuatu. Apakah mungkin kita mau ambil air minum tuh, dia di situ, kita hanya bisa lihat, aduh, iya ya, kalau ada orang yang antar ya, aduh, bagaimana ya, gak mungkin kan? Kita harus bergerak untuk ngambil itu. Kalau kita mau orang lain yang mengantarkan kita, mungkin tidak mungkin kita semua. Berarti kita harus mempunyai satu wewenang. Atau mungkin kita sebagai seorang penjabat pasti akan disodorkan, ya kan? Tetapi kalau kita sebagai orang biasa, kita mau minum, kita lihat di situ ada minum, tapi kita nggak ambil, bisa nggak? Nggak bisa dong. Berarti apa? Kita punya target untuk ambil itu. Sekolah, kita punya target untuk sekolah di sini. Kerja, kita punya target untuk mendapatkan kerja yang baik. Nah, artinya kita harus melakukan proses untuk menuju ke tempat itu. Kalau kita tidak radikal, kalau kita tidak punya semangat, maka air itu tidak jadi kita minum. Benar? Sekolah itu tidak jadi kita dudukin. Pekerjaan itu tidak jadi kita dapat. Berarti kita harus mempunyai konsentrasi yang benar-benar kuat. Mempunyai konsentrasi yang benar-benar radikal. Makasih, Bu. Dan Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengatakan di dalam hati kita, ketetapan di dalam hati kita, hidup saya untuk Tuhan dan dijadikan alat kerajaannya. Hidup saya untuk Tuhan dan dijadikan alat kerajaannya. Karena apa? Karena kita mau mencapai kerajaan surga. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan iman yang radikal, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita harus surrender terlebih dahulu. Nah, untuk surrender ini kita harus benar-benar mematikan dagingan. Hidup tidak bercela. Itulah yang dikasih tahu Tuhan kepada Abraham dan kepada kita pada saat ini. Hidup tidak bercela. Tetapi Tuhan Yesus, ketika kita melakukan dosa, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, walaupun Tuhan sudah menebus kita, bukan seenaknya kita mau melakukan dosa. Karena apa? Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa penghukuman itu akan tetap kita terima. Kita lakukan dosa, tetap kita harus menjalani hukuman. Walaupun kita tahu Tuhan Yesus adalah memberikan pengampunan kepada kita, tetapi tidak mungkin dong seenak-enaknya kita melakukan dosa. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dan menegur kita pada saat ini. Ketika perjanjian yang diberikan Allah kepada Abraham mengenai keturunan, dia itu antara ragu dengan percaya. Karena apa? Karena dia merasa dia tidak mungkin. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi kemudian Abraham berbalik lagi, dia surrender lagi kepada Tuhan, dia benar-benar menyerahkan lagi kepada Tuhan. Proses untuk mendapatkan perjanjian itu tidak gampang dijalani oleh Abraham. Dia bisa jatuh, bahwa Sarah jatuh juga menyuruh pembantunya
pembantunya untuk menjadikan istri bagi Abraham, atau selir ya, bukan istri ya, selir bagi Abraham. Nah, di sini diperkatakan bahwa ketidakpercayaan yang dialami oleh Sarah sampai suaminya untuk melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Berarti kan mereka tidak percaya janji Tuhan. Janji Tuhan itu diberikan kepada istri yang sudah diberkati, ya. Tetapi Tuhan juga tidak menyalahkan anak yang dilahirkan oleh Hagar, itu juga diberkati oleh Tuhan. Hanya terkadang Bapak Ibu, kita ini lupa. Kita sudah punya pasangan, sudah punya istri atau sudah punya suami, tetapi kita mau mencoba untuk melakukan hal yang lain, yang mungkin karena ada sesuatu yang menarik. Banyak sekarang itu terjadi di media sosial ataupun secara kehidupan, secara nyata, atau dalam pekerjaan, atau di dalam pelayanan, itu banyak terjadi. Nah, pertanyaan sering kali kita mendengar pertanyaan, lah kalau di pelayanan, kalau itu terjadi, bagaimana ya pelayanannya? Apakah Tuhan berkenan kepada dia? Kok dia tetap juga dikasih mukjizat? Kok dia dikasih karunia juga? Kok dia dikasih kuasa juga? Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, ingat satu hal, Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh kasih. Dia memberikan pengampunan. Tetapi memang kuncinya kita setia sampai akhir. Setia sampai akhir di kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Apakah pertanyaan yang dinyatakan di dalam kitab Zakaria 3 ayat 7 itu bisa kita jawab? Apakah kita sudah melakukan pekerjaan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Itu yang dinyatakan. Bukan karena satu perjanjian dan Tuhan, karena Tuhan penuh kasih, dia berikan terus. Enggak. Ada batasnya. Daud saja, seorang raja, dia sudah dipilih Tuhan. Kan dipilih toh? Bukan saudara-saudaranya. Akhirnya dia yang dipilih. Oh bukan anakmu yang lain, bukan anakmu yang ini. Ini dia yang wajahnya kemerah-merah, yang mungkin diperkatakan tidak berdaya. Tapi Tuhan memilih dia. Dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa mengalahkan hal-hal yang lain yang hebat. Walaupun Tuhan sudah pilih dia. Walaupun hamba Tuhan banyak berdiri di mimbar, sudah dipilih dia. Walaupun presiden kita sudah dipilih oleh Tuhan, tetapi godaan itu ada. Dia tetap jatuh. Penyesalan itu pun terjadi, tapi penghukuman itu tetap ada. Anaknya diambil Tuhan. Walaupun dia sudah minta ampun, bagaimana? Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, berarti kita sungguh-sungguh, kita surrender dalam hidup kita. Kita percaya bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan itu pasti kita dapatkan. Nah, di dalam kitab Yohanes 15 dikatakan, melalui firman-Nya maka setiap doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Bukan melalui kita hanya berbicara saja, tidak, tetapi melalui firman-Nya. Itulah sebabnya firman ini harus dibaca. Kembali lagi,
firman ini harus dibaca, bukan disimpan buku Alkitabnya. Saya syaratkan baca buku Alkitab ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah ada handphone. Bisa nggak Bapak Ibu kalau misalkan ada handphone, kemudian baca Alkitab, terus oh ini penting, dikasih strap warna merah gitu ya. Terus udah besok lagi kita baca lagi, penting strap warna ini. Bisa nggak dibuka di handphone itu? Hari berikutnya kita baca Alkitab, tetap ada warna merah atau warna hijaunya? Nggak ada kan? Nah, kalau di buku Alkitab kita bisa garisin kan? Kita kasih stabilo kan? Nah, kalau kita stabilo, besok lusa atau 2 minggu lagi kita baca, stabilonya masih ada nggak? Nah, itu toh. Percaya nggak? Bisa mengingatkan kita kembali. Yang di stabilo itu kita, loh, kok ono iki yo? Duh, iyo yo. Tuhan bicara loh sama aku mengenai ini loh. Nah, ingat, coba kalau handphone, bisa nggak? Nggak bisa loh. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, buku ini tetap harus dibaca. Buku ini yang memberikan kita hidup. Buku ini yang memberikan kita bisa merasakan, melakukan proses demi proses sampai di akhir hidup kita menjadi kita kuat. Buku ini yang bisa menjaga kekudusan kita. Karena ketika kita mengetahui Tuhan yang supranatural, Tuhan yang luar biasa, karena kita tahu bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, maka kita harus bisa menjaga di dalam diri kita untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, untuk mendapatkan kaya raya. Oh, ada di semuanya di sini. Untuk mendapatkan menjadi pejabat, ada di sini. Untuk mendapatkan orang pinter, ada di sini. Amsal. Untuk mendapatkan kalau dia orang yang selalu dimintai pendapat, ada pengkhotbah. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, jangan lewatkan baca buku Alkitab. Saya tidak sarankan baca HP Alkitab, tapi saya sarankan baca buku Alkitab. Itulah kunci bagaimana kita bisa mendapatkan tujuan kita, mendapatkan perjanjian yang diberikan Tuhan. Nah, firman Tuhan diperkatakan lagi di dalam sini. Dan lalu lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Nah, ini perjanjian Tuhan kepada Abraham dan kepada kita adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak. Karena Ishak adalah anak perjanjian dan kita diruntut-runtut, kita berasal dari sana. Nah, itu sebabnya kita diingatkan lagi dalam firman Tuhan di setiap hari Minggu, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, mengenai perjanjian Tuhan. Karena Tuhan itu suka sekali berjanji, dan janjinya itu pasti terjadi. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa meminta perjanjian Tuhan itu terjadi bagi diri kita? Yaitu kita harus firman-Nya berada di dalam diri kita. Harus kita menjaga kekudusan, harus kita menjaga diri kita supaya total surrender kepada Tuhan. Harus kita mempunyai iman yang radikal. Bukan iman yang sembarangan. Maksudnya radikal. Oh, semua dibabat-babat gitu ya, seperti saudara kita. Semua dibabat-babat. Bukan itu. Tetapi iman yang radikal adalah iman yang benar-benar kuat dan percaya kepada Tuhan.
bukan untuk menjatuhkan, tetapi benar-benar untuk mengambil yang benar dan hidup di dalam kekudusan. Nah, firman Tuhan diperkatakan di sini yang dikatakan, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang banyak keluarga-keluarga muda yang belum mempunyai keturunan, tetapi banyak juga anak-anak muda yang belum menikah sudah mempunyai keturunan mencoba dulu. Katanya apa tuh namanya? Bukan tester, nabung se katanya. Nabung se katanya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang suka nonton film Korea, film Gracin gitu ya. Nah, CEO apa dengan itulah ya. Nah, saya nggak bisa menceritakan. Pasti ceritanya nyicil dulu. Tetapi firman Tuhan terkatakan bahwa kita harus hidup tidak tercela, supaya perjanjian Tuhan itu terjadi. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya dapat anak itu sekitar 5 tahun setelah pernikahan saya. Saya baru dapat anak pertama 5 tahun. Kemudian anak pertama dengan anak kedua itu 4 tahun. Kemudian yang kedua dan ketiga itu 2 tahun. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, perjanjian yang diberikan Tuhan. Kok kenapa Tuhan ketika aku baru menikah, aku kok belum hamil-hamil aja ya Tuhan ya? Berobat kemana-mana sebagai manusia yang mempunyai satu pemikiran pendidikan, berobat kemana-mana. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya total surrender, hanya menyerahkan semua kepada Tuhan, di situ Tuhan beri mukjizat. Bukankah ada cara untuk angkat anak? Mertua saya pada waktu itu sudah putus asa, suami saya sudah putus asa. Sudahlah, kalau misalkan tahun depan tidak. Saya baca catatannya, ternyata dia punya buku diari suami saya. Bukan buku diari, buku harian. Itu suami saya punya buku harian. Saya baca, kalau dia tidak hamil lagi tahun depan, aku tidak tahu bagaimana hidupku, katanya. Saya kaget, Bapak Ibu. Saya kaget. Tetapi saya percaya ketika mertua saya juga katakan, sudahlah, kalau orang Batak itu panggil parumain ya, sudahlah, biarlah mama yang memilihkan anak untuk kamu. Nanti anak ini dari seorang wanita yang memang mereka itu tidak menikah, dia kecoblosan. Nah, dia dirawatlah dia sampai mau melahirkan. Saya bilang sama mertua saya bilang, Mama, saya mau mengambil anak itu, tetapi harus tangan saya sendiri yang menggendong dia. Saya percaya Tuhan memberikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mengatakan, Tuhan, aku tidak melawan kehendak-Mu. Aku percaya Engkau berkuasa kepadaku. Dan ketika aku serahkan, ya Tuhan, aku nurut. Kalau memang orang tua, mertuaku mau angkat anak buat kami, aku nurut Tuhan. Aku percaya kalau memang itu yang Tuhan kehendaki, aku akan nurut. Tapi Tuhan melihat hati saya. Akhirnya tanggal 31 Agustus saya positif. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, anak itu 1 tahun kemudian lahir di bulan Juli. Tuhan itu memberikan sesuatu ketika kita benar-benar surrender kepada Dia. Setiap kita pasti mempunyai masalah. Setiap kita pasti mempunyai perkara. Setiap kita pasti punya gunungnya sendiri-sendiri. Tetapi ketika kita surrender kepada Tuhan,
dan menjaga kekudusan, hanya iman radikal kita itu kepada Tuhan terjadi, maka doa kita, firman kita yang kita nyatakan itu terjadi buat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian Yesus memberikan tanda, yaitu darah Yesus sebagai darah perjanjian, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, darah Yesus itulah yang membebaskan kita dari segala kutuk dan dari segala hal-hal yang mengikat kita di dalam kedagingan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa darah Yesus, hati yang sudah diperbaharui, tidak menghilangkan kebebasan kita. Tuhan tidak mau kita menjadi robot. Nah, darah Yesus memberikan kebebasan dan memberikan diri kita untuk menyembah hidup kita kepada Tuhan. Darah perjanjian yang telah diberikan kepada kita pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, supaya anak sulungnya tidak mati diambil Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji, aku akan mengambil setiap anak sulung bagi setiap keluarga di wilayah Mesir. Tetapi yang meletakkan darah perjanjian di setiap rumahnya, darah korban di setiap rumahnya, aku akan melewatinya. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus memberikan satu perjanjian kepada kita. Pengampunan, covenant itu terjadi. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, perjanjian darah Yesus itu penting bagi kita. Anak-anak Tuhan, kita yang sudah dipilih Tuhan dari kandungan kita, itu penting sekali. Karena apa? Dengan darah Yesus kita bisa hidup. Ada lagunya. Tuh. Apa? Ya. Yesus. Nah, darah Yesus itu bukan bukan hal main-main. Bukan kita ucapkan sembarang, tidak. Tetapi darah Yesus adalah darah perjanjian. Untuk apa? Untuk memberi kita kemenangan. Untuk apa? Untuk memberikan kita kebebasan. Untuk apa? Kita bisa hidup berdasarkan covenant yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan kepada kita. Dan itu penting, Bapak Ibu. Tanamkan bagi setiap dirimu, bagi setiap keluargamu, bagi setiap anak-anakmu, bahwa darah Yesus membentengi keluargamu. Darah Yesus membebaskan engkau. Darah Yesus melepaskan kutuk. Gak main-main dengan darah Yesus. Dan itu yang diberikan Tuhan kepada kita ketika kita dipilih menjadi anaknya dan menjadi ahli warisnya. Perjanjian dengan Allah itu berjalan seumur hidup kita. Ketika kita mulai dari kandungan ibu kita, kemudian kita dilahirkan, Tuhan tiupkan roh dari rahim ibu kita, kemudian kita lahir, hidup, berkembang sampai pada saat ini. Dan itu perjanjian sampai kita seumur hidup. Dan itu tetapkan bagi keluargamu, saudaraku. Karena penting, di masa ke depan begitu banyak sekali orang akan tidak percaya dengan Kristus, akan anti Kristus. Anak saya, Bapak Ibu, waktu SMA dia, tapi sekarang dia sudah selesai kuliah. Dia katakan, aku gak percaya Yesus. Apa itu Yesus? Kaget saya. Saya melayani Tuhan loh. Kaget saya waktu anak saya mengatakan itu. Tetapi
Tapi dia bisa, waktu di sekolah dia bisa menyembuhkan orang yang lagi apa itu namanya kesurupan. Dalam nama Tuhan Yesus, dia bilang kayak gitu. Gurunya lapor saya, Bu, anak ibu bikin online. Kenapa? Dia mengatakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh, pergi. Orang yang sakit, temannya nggak ada kesurupan. Nah itu terjadi. Tapi ketika SMA, dia mengatakan aku tidak percaya Yesus. Karena apa? Karena dari pergaulan. Karena apa? Karena dia anaknya pintar, nggak pernah belajar. Tapi IQ-nya 121, nggak pernah belajar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, akhirnya apa? Kepintaran manusia merubah iman jadinya. Dan saya hanya bisa berdoa. Nggak bisa saya berteriak, nggak bisa, benar begini, oh begini. Enggak. Tapi ternyata Tuhan merubah dia hari demi hari ketika dia di masa kuliah. Saya kaget, dia katakan, Mama, aku mau dibaptis. Terus, kamu sudah percaya Yesus? Iya Mama, aku belajar. Tuhan memberikan satu perjanjian karena dia anak perjanjian. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin yang masih keluarga muda, perkatakan di dalam rahimmu, perjanjian Tuhan itu terjadi bagi engkau. Dan anak-anakmu adalah anak-anak perjanjian. Sehingga apa? Darah Yesus itu membentengi mereka sampai mereka dewasa. Sampai pada saat mungkin mereka punya berkeluarga. Kita sebagai orang tua harus terus memperkatakan darah Yesus adalah kehidupan bagi anak-anak. Ingat saudaraku, ingat Bapak Ibu ya. Karena ini penting sekali. Karena perjanjian yang diberikan yang diberikan Tuhan kepada Abraham tidak terjadi. Dan itu yang diberikan Tuhan. Dan kita harus melakukannya di dalam hati kita harus memperkatakan. Firman terakhir Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus diperkatakan lagi di dalam perjanjian. Di dalam Kejadian 17 ini dikatakan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham, dengan keturunannya secara lahiriah dengan cara sunat. Tetapi dalam kitab perjanjian baru, sunat kita adalah dari Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib. Kalau di Israel, mereka masih menjalankan namanya sunat fisik, masih menjalankan sunat lahiriah usia 8 hari. Kalau sepupu kita itu di usia 15 ya, itu akhir balik ya. Tetapi kalau pada saat ini sebenarnya perjanjian itu kalau nggak salah di usia 11 kita sudah bisa dibaptis anak-anak kita ya. Dan itu perjanjian. Dan itu yang dinyatakan bahwa kemenangan Kristus itu terjadi ketika kita memegang perjanjian dengan Tuhan, dengan hidup tidak bercelah, dengan hidup di dalam kekudusan, total holiness yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Matius 26 ayat 39. Firman-Nya berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekarang mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Artinya total holiness, menjaga kekudusan sampai Tuhan memanggil. Mari saudaraku, kita katakan di dalam diri kita, Tuhan, aku mau menyatu dan terus bersatu dengan Engkau.
Jika aku tidak bersatu dengan Engkau Tuhan, hatiku hilang. Katakan demikian di dalam dirimu, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus. Di akhir daripada firman Tuhan ini, mari kita katakan di dalam hati kita masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau terus menyatu denganmu Yesus. Jika aku tidak menyatu denganmu, tegurlah aku. Jika aku tidak bisa bertobat, tegurlah aku. Berilah belas kasihanmu kepadaku. Tegurlah aku sampai persembahan hidupku total kepadamu. Aku mau di dalam segala kondisi apapun juga, aku mau hidup dan Engkau tarik aku dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau tetapkan bagi diriku. Aku mau Tuhan menjadi anak-anak pilihan-Mu untuk hidup di dunia ini untuk kemuliaan Engkau. Aku mau Tuhan hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, dipenuhi kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus hidup di dalam diriku. Hidupku penuh jamahan Roh Kudus dan segala sesuatunya mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali untuk berserah penuh kepada Tuhan, supaya perjanjian kita dengan Tuhan tidak hilang. Jadi kita diberikan lagi, diingatkan lagi untuk membaca firman Tuhan setiap hari, setiap saat, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, supaya kita jangan terhilang, supaya kita selalu ada bersama-sama melekat dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tundukkan kepala untuk firman, sekaligus kita akan berdoa untuk persembahan kita yang kedua. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu Ibu Lili sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau tidak berhenti bekerja, memberikan kami hikmat, pengertian, untuk kami boleh memahami firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kembali kami untuk memegang teguh perjanjian dengan-Mu, untuk kami selalu diingatkan kembali menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk memuliakan-Mu, memberikan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, menjadi hamba-hamba-Mu yang radikal, menjadi hamba-hamba-Mu yang kuat di dalam iman, menjalani setiap rintangan, cobaan, masalah di dunia ini Tuhan, sehingga kami bisa tetap kuat, kami tetap tegar menghadapi segala sesuatunya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Kami mohon ampun Tuhan kalau selama ini kami tidak menghiraukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami. Kami memilih memakai pikiran kami sendiri, kami memilih untuk memakai kekuatan kami sendiri tanpa kami bertanya kepadamu. Ampuni setiap kami Tuhan yang hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa kami melihat isi hati-Mu. Ajar kami lebih lagi Tuhan, mulai dari saat ini dan seterusnya, untuk kami selalu merindukan berada di dalam hadirat-Mu, merindukan membaca setiap firman-firman-Mu, sehingga semua itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi jalan-jalan hidup kami. Roh Kudus sertai kami senantiasa, pimpin hidup kami, tuntun langkah kami. Apa yang kami kerjakan, lakukan, perkatakan di dalam hidup kami, Engkau yang memimpin hidup kami.
Ajar kami, tegur kami ketika kami bersalah. Bawa kami kembali ketika kami melenceng dari jalan-Mu, Tuhan. Kami mau tetap ada di track-Mu, Tuhan. Kami mau tetap ada di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami juga akan memberikan persembahan kami yang kedua. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja ini, di tempat ini Tuhan. Engkau berkati setiap tangan yang memberi, Engkau berkati setiap orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Yesus mari kita katakan amin. Silakan petugas persembahan untuk mempersiapkan diri. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, usai sudah ibadah raya kita pada minggu hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita berdua. Kita akan memohonkan berkat Tuhan. Yang
Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Engkau Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Engkau sudah mimpin acara ibadah ini dari awal sampai selesainya, semua berjalan baik Tuhan. Sungguh kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu Bu Riris, Ibu Pendeta Riris Napaban, yang pagi ini menjadi saluran berkat bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Berkati dalam pekerjaannya, berkati pelayanannya, dan keluarga besarnya, suami, anaknya, semua diberkati. Jemaat yang dikembalakan juga Engkau berkati. Tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, Kau melihat setiap tangan kami terangkat Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami tanpa Tuhan berdaulat atas hidup kami tidak mampu apa-apa. Untuk itu Tuhan, ulurkan tangan Tuhan untuk memberkati setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini pulanglah Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus